bagi Tuhan, malam hari ini kita patut mengucap syukur kepada Allah kita yang begitu luar biasa oleh karena kasih setianya yang selalu nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita semua boleh kembali bersama-sama untuk beribadah dalam gerakan pembawa suluk Korps 2 Palu. Walaupun secara online oleh karena situasi saat ini, tapi saya tahu bahwa itu semua tidak akan mengurangi semangat kita, sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya saya mau say hi dulu buat mungkin ada rekan-rekan yang baru pertama kali bergabung dalam gerakan pembawa suluk Korps 2 Palu. Hai dan selamat bergabung, kiranya semakin selalu setia untuk beribadah lewat gerakan pembawa suluk Korps 2 Palu. Baik, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah malam hari ini, saya mengajak semua rekan-rekan muda yang ada di rumah untuk mengambil waktu sejenak secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita datang mengucap syukur kepada Dia oleh karena pertolongannya, kasih setianya Dia sudah memelihara kehidupan kita masing-masing hingga pada saat ini. Kita angkat pujian yang berkata, hatimu ada bagiku. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya. Tidak dapat aku mengukurnya. Amen. Atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu
pertolongan-Mu, perlindungan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Engkau telah memberkati, memelihara kehidupan kami masing-masing ya Bapa, hingga kami boleh ada pada saat ini. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Ya Bapak, terima kasih untuk setiap apapun yang kami boleh lalui, apapun yang kami boleh rasakan di sepanjang hari yang telah berlalu, bahkan di sepanjang minggu yang telah berlalu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami tahu ya Bapak bahwa itu semua terjadi dalam kehidupan kami atas izin-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau memulaikan ibadah kami ya Bapak. Berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati juga hamba-Mu yang memimpin ibadah ini ya Bapak, dan kami semua yang mengambil bagian di dalamnya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Kami hanya mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Orang muda yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita saat ini, tetapi saya tahu bahwa kita semua siap untuk memuji Tuhan. Oleh karena kasih setianya yang tidak berkesudahan, seperti pujian yang berkata, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita nyanyikan pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Sampai ke depannya, ku angkat
kita semua, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kapten Damar Harimukti. Mari kita persiapkan hati, pemikiran kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk menerima berkat lewat firman Tuhan yang akan disampaikan. Sebelumnya kita nyanyikan bersama-sama lagu yang berkata, Jadi Sepertimu. Haleluya. Halo, GPS Korps 2 Palu. Apa kabar kalian? Apakah masih betah di rumah aja? Ataukah sekarang sudah ingin jalan-jalan keluar dari rumah?
Nah, kebetulan malam hari ini saya ingin mengajak kalian untuk jalan-jalan ke tempat yang jauh, tepatnya di Babel. Dan di sana kita akan bertemu dengan seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Tapi sebelumnya, saya ajak kita semua untuk satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini saat yang khusus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pembacaan kita pada malam hari ini terdapat di dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-11. Daniel 6 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan bagi teman-teman sekalian. Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel 6 ayat yang ke-11. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, calon kandidat Ella sudah memberikan saya tema sharing pada saat ini, yaitu me time. Me time. Me-nya bukan saya, tetapi Tuhan. Jadi maksudnya adalah waktu untuk Tuhan. Nah, Daniel adalah seorang Israel yang mengalami pembuangan ke Babel. Latar belakang ayat yang kita baca malam hari ini itu adalah ketika Raja Darius mengeluarkan sebuah perintah bahwa selama 30 hari tidak boleh ada orang yang menaikkan doa atau permohonannya kepada dewa ataupun kepada manusia. Dan barang siapa yang kedapatan berdoa akan dibuang ke dalam goa singa. Ya, jadi bagi orang yang malas berdoa mendengar berita ini pasti bersorak dalam hatinya, yes, akhirnya ada alasan saya untuk tidak berdoa. Ya, tetapi bagi Daniel, ketika dia mendengar berita ini, maka dicatat ia pergi ke lantai atas rumahnya dan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa ia lakukan. Jelas sekali bahwa Daniel punya me time yang berkualitas dengan Tuhan. Karena itu saat ini kita akan belajar 2 hal dari me time-nya Daniel. Pelajaran seperti apa? Yang pertama, Daniel menjadikan waktunya untuk bertemu dengan Tuhan sebagai prioritas tertinggi di dalam hidupnya. Daniel menjadikan waktu untuk bertemu dengan Tuhan sebagai prioritas tertinggi di dalam hidupnya. Apa yang menjadi prioritas tertinggi seorang manusia? Jawabnya adalah untuk mempertahankan hidupnya. Itulah alasan mengapa kamu makan, mengapa kamu minum, mengapa kamu bekerja, mengapa kamu berolahraga. Untuk apa? Untuk mempertahankan kehidupanmu. Tetapi Daniel rupanya menomorduakan nyawanya, menomorduakan hidupnya demi dapat bertemu dengan Tuhan di rumahnya. Ia berdoa 3 kali sehari di rumahnya dengan resiko kehilangan nyawanya di goa singa. Kenapa? Kenapa Daniel memprioritaskan hubungannya dengan Tuhan di atas segala-galanya? Karena ia tahu bahwa hidupnya adalah milik Tuhan dan bahwa dia orang dapat saja membinasakan tubuhnya, tetapi rohnya akan kembali kepada Tuhan. Karena Daniel tahu bahwa ketenangan dan kekuatannya ada di dalam Tuhan. Meskipun ia mendengar berita yang menakutkan, ia tahu bahwa di dalam Tuhan, ia akan ditenangkan. Jiwanya akan merasa tenang di dalam Tuhan. Kenapa prioritas itu yang utama adalah bertemu dengan Tuhan? Karena ia tahu bahwa Tuhan adalah pembelanya. Meskipun ada pihak-pihak, orang-orang jahat yang mau menjatuhkan dia, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan melindunginya. Itulah sebabnya Daniel memprioritaskan hubungannya dengan Tuhan di atas nyawanya sendiri. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kamu? Apakah bertemu dengan Tuhan sudah menjadi prioritas utama di dalam hidupmu? Ketika kamu mendengar berita yang menakutkan, apakah kamu langsung berdoa? Ketika kamu tahu ada orang yang mau menjatuhkan kamu, apakah kamu mau berdoa? Ketika kamu tahu ada orang yang memfitnah kamu, menjelek-jelekan kamu, apakah kamu mau langsung berdoa?
Karena ketika kamu tidak menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidupmu, maka kamu sedang menjadikan prioritas lain sebagai Tuhan atas hidupmu. Pelajaran yang kedua dari me time-nya Daniel adalah bahwa Daniel menjadikan waktunya untuk bertemu dengan Tuhan sebagai kebiasaan dalam hidupnya. Daniel menjadikan waktu bertemu dengan Tuhan sebagai kebiasaan dalam hidupnya. Itu tercatat di dalam ayat yang kita sudah baca tadi. Nah, sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, tantangan yang terberat saat ini yang dihadapi oleh generasi muda adalah bagaimana memanfaatkan waktu dengan baik. Kenapa generasi muda begitu sulit memanfaatkan waktu dengan baik? Karena ada satu godaan yang namanya gadget. Pernah tidak kamu ketika sedang belajar, tiba-tiba handphonemu berbunyi, ada notifikasi, dan kamu pikir, saya mau lihat dulu notifikasi untuk sesaat sebelum saya kembali belajar. Tetapi ketika kamu buka-buka Instagrammu, melihat notifikasi itu, tidak terasa ternyata berjam-jam sudah kamu habiskan untuk melihat handphone. Atau kalau kamu pecinta games, kalau ada session baru, dan kamu terpacu untuk push rankmu ya, atau main bersama dengan teman-temanmu, maka kamu akan melihat bahwa waktu akan berlalu tanpa terasa. Dan itu sangat mengasihkan. Tetapi sebaliknya dengan berdoa, melakukan doa sepertinya begitu sulit ya. Berdoa sendiri saja begitu sulit. Apalagi ketika kita harus berdoa bersama-sama dengan orang yang lain. Ketika kita berdoa, biasanya ada pendoa yang langsung AFK ya, ketiduran. Tinggal dibangun, bangun, doa sudah selesai. Kemudian tiba-tiba connect to server again dan pemain berusaha menyambungkan dan baru tersambung lagi, sudah selesai. Kenapa belajar, berdoa dan membaca Alkitab itu sepertinya membosankan ya? Tidak seperti main games atau browsing internet atau melihat media sosialmu. Karena ada satu hormon yang disebut dengan dopamin. Saya tidak akan menjelaskan tentang dopamin saat ini secara panjang lebar, tetapi intinya bahwa tubuh kita mengeluarkan satu hormon yang disebut dopamin, dan tubuh kita senang pada hormon itu. Dopamin ini muncul pada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan kita, kegiatan-kegiatan yang menantang kita ya, seperti main games, browsing internet dan lain sebagainya. Ketika tubuh kita sudah terbiasa mengeluarkan dopamin dalam jumlah yang besar, biasa tubuh kita akan terus ingin untuk menikmati dopamin lagi. Karena itu kita senang melakukan hal yang menyenangkan begitu. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan seperti berdoa, membaca Alkitab, belajar, seringkali itu hanya mengeluarkan sedikit dopamin. Sehingga membuat kita bosan, membuat kita tidak konsentrasi, membuat kita cepat mengantuk. Karena itu kita perlu membuat me time kita menjadi sesuatu yang kita cintai, agar kita dapat melakukannya dengan senang hati. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuat waktu berjumpa dengan Allah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Alkitab mencatat bahwa ketika Daniel berdoa 3 kali sehari, ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini berarti Daniel menjadikan me time-nya sebagai sebuah kebiasaan, sehingga ia dapat melakukan me time-nya dengan hati yang senang. Nah, untuk kamu yang saat ini tidak punya kebiasaan memberikan waktumu untuk Tuhan, tapi kamu ingin melakukannya karena kamu rasa, ya itu penting, tapi aku tidak bisa melakukannya, bagaimana caranya? Caranya adalah kamu harus melakukannya dengan disiplin yang kecil dulu. Berdoa semenit dulu, berdoa 2 menit dulu, berdoa 3 menit dulu setiap hari, menjadi 5 menit, menjadi 10 menit, baca Alkitab 1 ayat dulu, kemudian 1 perikop, kemudian menjadi beberapa perikop. Kamu harus mulai itu dari hal yang kecil, kemudian itu akan meningkat menjadi hal yang besar. Pakai semua yang kau miliki untuk mengatur dirimu, untuk menjadikan me time-mu menjadi sebuah kebiasaan. Pakai alarm, pakai pengingat, pakai catatan, kemudian buat aturan-aturan untuk dirimu sendiri. Misalnya, kalau saya belum selesai membaca Alkitab berapa pasal, atau kalau saya belum selesai berdoa beberapa menit, maka saya tidak boleh melihat handphone. Saya tidak boleh membuka handphone sebelum saya baca Alkitab, sebelum saya berdoa. Kamu harus menjadikan
me time-mu sebagai sebuah kebiasaanmu. Kamu harus disiplin mengerjakannya, karena kalau tidak, sebanyak apapun kamu mendengar khotbah, kamu tidak akan pernah bisa memberikan waktumu untuk Tuhan. Dan kamu harus memulainya sekarang. Setelah kamu mendengarkan khotbah ini, pikirkan, rencanakan bagaimana kamu akan mulai mengatur kebiasaanmu untuk bertemu dengan Tuhan. Seperti Daniel yang menjadikan Tuhan sebagai prioritas utamanya, yang menjadikan bertemu dengan Tuhan sebagai sebuah kebiasaan, maka kamu juga harus melakukannya supaya kamu punya kehidupan yang berhasil seperti Daniel. Me time, jadikan prioritas, jadikan kebiasaan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Nah sahabatku, mari kita menutup persekutuan saat ini dengan doa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Tolong supaya firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menguatkan kami, menolong kami untuk menjadi anak-anak muda yang memprioritaskan Tuhan dan menjadikan waktu dengan Tuhan sebagai kebiasaan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ketika kami dekat dengan Tuhan, ada ketenangan. Ketika kami dekat dengan Tuhan, ada kekuatan. Ketika kami dekat dengan Tuhan, ada perlindungan yang kami rasakan dari Tuhan. Berkati semua badan pengurus Korps 2 Palu, berkati juga anggota GPS Korps 2 Palu. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak muda yang terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya.